Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Al-Isra dengan NIM 190101040508 lokal PMTKB 2019. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri analitik ruang, di mana yang lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang persamaan kerucut. Pada materi ini kita akan membahas tentang persamaan bidang kerucut. Di dalam persamaan bidang kerucut ini ada dua pembahasan, yaitu bidang kerucut dan bidang kerucut lingkaran tegak. Bidang kerucut ini terjadi jika sebuah garis lurus G digerakkan secara tetap melalui suatu titik tertentu, sering disebut puncak kerucut, dan selalu memotong suatu garis lengkung tertentu atau garis lengkung dasar kerucut. Untuk menentukan persamaan bidang kerucut ini dengan puncak T dalam kurung X1, Y1, Z1 dan garis lengkung dasar adalah sebagai berikut. C sama dengan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. G dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan bidang kerucut yang berpuncak di titik T dalam kurung 0,0,2 dan garis lengkung dasarnya ini berupa lingkaran pada bidang XOY dengan titik pusat di dalam kurung 0,0,0 dengan jari-jarinya sama dengan 2. Maka hal pertama yang kita tentukan dulu adalah persamaan lingkaran dasar kerucut, yaitu perpotongan bidang Z sama dengan 0 dan bolanya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 4. Nah, persamaan ini kita namakan C. Kita ambil titik P, X pada C, maka dapatlah persamaan Z0 sama dengan 0, itu persamaan pertama. X0 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 ditambah Z0 pangkat 2 sama dengan 4, itu adalah persamaan keduanya. Nah, persamaan garis lukis ini melalui titik P-nya adalah X sama dengan 0 ditambah lambda dalam kurung X0 dikurang 0 menjadi X sama dengan lambda X0 atau X0 sama dengan X per lambda. Itu adalah persamaan ketiganya. Y sama dengan 0 ditambah lambda dalam kurung Y0 dikurang 0 menjadi Y sama dengan lambda Y0 atau Y0 sama dengan Y per lambda. Itu adalah persamaan keempatnya. Ini adalah persamaan terakhirnya, yaitu Z sama dengan 0 ditambah lambda dalam kurung Z0 dikurang 0 menjadi Z sama dengan lambda Z0 atau Z0 sama dengan Z per lambda adalah persamaan kelimanya. Dari persamaan yang pertama dan persamaan kelima ini, maka kita perolehlah si lambda sama dengan 1/2 dalam kurung 2 dikurang Z. Nah, sehingga persamaan tiganya ini menjadi X0 sama dengan 2X per 2 dikurang Z. Nah, sedangkan dari persamaan pertama dan keempat ini diperolehlah Y0 sama dengan 2Y per 2 dikurang Z. Nah, dengan mensubstitusikan X0, Y0, dan Z0 ini, maka kita akan peroleh dalam kurung 2X per 2 dikurang Z pangkat 2 ditambah dalam kurung 2Y per 2 dikurang Z pangkat 2 sama dengan 4.
atau X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah 4Z dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kerucutnya yang kita cari tadi. Selanjutnya yaitu bidang kerucut lingkaran tegak. Bidang kerucut lingkaran tegak ini terjadi jika sebuah garis lurus yang bergerak melalui sebuah titik tetap tertentu atau puncaknya, serta membentuk sudut yang konstan atau setengah sudut puncak dengan sebuah garis tertentu melalui puncak atau poros kerucut, atau bidang putar yang terjadi akibat perputaran garis lurus yang memotong sumbu putar. Nah, kita lihat gambar kerucut ini. Yang pertama-tama kita ambil titik P, X0, Y0, dan Z0 pada kerucut arah TP. TP itu bagian atasnya dan bagian sisinya sama dengan dalam kurung X0 dikurang X1 koma Y0 dikurang Y1 koma Z0 dikurang Z1. Sedangkan cos tetanya itu adalah sama dengan TP dikali dalam kurung A, B, C dibagi nilai mutlak TP dikali nilai mutlak A, B, C. Maka dapatlah sama dengan A dalam kurung X0 dikurang X1 ditambah B dalam kurung Y0 dikurang Y1 ditambah C Z0 dikurang Z1. Maaf, itu ada kesalahan penulisan, seharusnya itu C dalam kurung Z0 dikurang Z1 per akar dalam kurung X0 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y0 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Z0 ditambah Z1 pangkat 2 dikali akar lagi. Di dalam akarnya ada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Atau setelah menjalankan titik X0, Y0, Z0 ini, maka diperolehlah buka kurung kurawal A dalam kurung X dikurang X1 ditambah B Y dalam kurung Y dikurang Y1 ditambah C dalam kurung Z dikurang Z1 tutup kurung kurawal pangkat 2 sama dengan dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dalam kurung kurawal dalam kurungnya lagi X dikurang X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z dikurang Z1 pangkat 2. Cos pangkat 2 theta merupakan persamaan yang diminta. Nah, dari akibatnya tadi, maka mengakibatkan yang pertama, jika puncak kerucutnya 0,0,0 maka persamaannya itu menjadi AX ditambah BY ditambah CZ pangkat 2 sama dengan dalam kurung A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikalikan dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikalikan cos pangkat 2 theta. Yang kedua, jika puncaknya itu di titik 0,0,0 dan porosnya itu bersumbu Z arahnya 0,0,1, maka persamaannya itu menjadi Z pangkat 2 sama dengan dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikalikan dengan cos pangkat 2 theta, atau bisa juga dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikalikan cos theta sama dengan Z pangkat 2 dikalikan dalam kurung 1 dikurang cos pangkat 2 theta, atau bisa juga disederhanakan menjadi
X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2 TG pangkat 2 Theta. Contoh, tentukan persamaan kerucut lingkaran tegak yang puncaknya di titik 0,0,0. Poros sumbu Z dan setengah sudut puncak sama dengan 30. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, dengan mudah kita dapatkan karena kita udah ketahui tadi sumbu T-nya, tetanya, maka TG-nya adalah 30 derajat sama dengan 1/pi3. Jadi persamaan kerucutnya itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2/3, atau bisa juga kita kalikan silang, maka hasilnya jadi 3X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.